You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami kembali datang dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali sore hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Pertama-tama bersyukur buat kesempatan ini boleh kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bicara satu topik yang menarik sebenarnya di tengah-tengah kehidupan kekristenan. Kenapa saya katakan menarik? Karena ini sesuatu yang kita semua butuhkan, tapi juga realitanya jarang dibahas, khususnya di gereja, ya. Dan saya pikir sebagai orang-orang intelektual Kristen yang Tuhan kasih kesempatan, saudara bisa berkuliah di kampus yang baik di bangsa ini, kita perlu membangun sebuah Christian worldview yang baik, ya. Jadi ini pengantar. Kalau kalian tertarik lebih jauh membahas tentang Christian worldview, dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan, ada buku-buku yang menggunakan istilah wawasan dunia Kristen, tapi juga ada buku yang menggunakan istilah cara pandang Kristen. Jadi Christian worldview, wawasan dunia Kristen, atau cara pandang Kristen. Nah, ini beberapa buku abang perkenalkan dulu. Kalau ada yang tertarik ya, ini buku-buku yang berkaitan dengan Christian worldview. Maksudnya apa? Bagaimana orang Kristen hadir di dalam dunia harus memiliki cara pandang yang Kristiani, harus memiliki wawasan Kristiani. Nah, ini buku-buku yang terkenal. Puji Tuhan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian tertarik nanti bisa baca lebih jauh. Apalagi buat kalian yang mungkin senang berpikir mendalam. Jadi jangan cuma kekristenanmu cetek begitu ya, tapi berpikir mendalam. Nah, ini buku-buku yang baik ya. Worldviews in Conflict. Lalu kemudian ada ini Ronald Nash ya. Yang ini ditulis oleh James Sire, The Universe Next Door, A Basic Worldview Catalog. Jadi ternyata dunia ini banyak sekali worldview. Makanya asumsi dasar mereka yang terjadi itu peperangan worldview. Jadi sadar atau tidak, pertanyaannya apakah worldview yang kita miliki itu Kristiani atau tidak? Atau jangan-jangan worldview kita lebih mirip agama lain. Worldview kita mungkin lebih mirip isme-isme yang ada dalam dunia ya. Buku yang lain ini kami dari Perkantas menerjemahkan Christian Worldview. Ini buku saku untuk mahasiswa. Nah, ini juga satu buku, ini serinya, kemudian nanti ada banyak serinya. Jadi bagaimana Christian Worldview in Economics, in Psychology, in Philosophy. Nah, memang ini bukunya baru yang ini yang kami terbitkan, sudah dalam bahasa Indonesia ya, Christian Worldview. Lalu ada seorang alumni dan seorang misionaris ya, Bapak John Chambers dan Bapak Haskardianus Pasang, menulis buku Cara Pandang Kristen. Ini lebih baru lagi, jadi sebenarnya banyak merangkum dari buku-buku yang ada. Apa yang menarik dari pemahaman ini? Orang Kristen itu harus pakai otaknya, ya. Jadi jangan berpikir karena kita Kristen yaitu yang penting beriman. Beriman
tetap di dalamnya ada pemikiran. Makanya buku-buku seperti ini membuat kita sebagai orang Kristen itu, makanya saya katakan tadi buat kita intelektual, ini penting sekali. Supaya kalian juga mengerti bahwa imanmu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijelaskan, dan bagaimana kekristenan memberikan kontribusi terhadap pemikiran dunia, ya. Nah, jadi saya ambil buku yang lebih sederhana, ya, walaupun ini juga tidak sederhana banget ya. Ini judulnya Isu-isu Global. Kalau kalian punya kerinduan, punya perpustakaan pribadi Kristen, miliki buku ini ya, Isu-isu Global. Pendeta John Stott, salah seorang teolog abad yang lalu ya, dia menulis isu global. Dia memberikan pemikiran Kristiani terhadap berbagai isu yang dihadapi di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya unik ya. Dia pendeta tapi dia berusaha memberikan penjelasan. Misalnya tentang ketimpangan ekonomi. Dia bicara di dalamnya. Bagaimana kekristenan bisa bicarakan hal itu? Jadi kekristenan tidak hanya bicara iman, nanti mati masuk surga. Tapi waktu kamu hidup di dalam dunia, kalian khususnya bidang-bidang ekonomi di bangsa ini, bagaimana kita melihat dalam perspektif Kristiani, ya? Nah, lalu kemudian John Stott sebenarnya jauh sebelum itu menulis buku yang sebelah kanan ini buklet tipis ya. Dia menulis dengan Your Mind Matters. Ini adalah respon dia terhadap orang yang bilang kalau orang Kristen itu nggak usah pakai otaknya, beriman saja. Maka dia mengatakan your mind matters. Pikiranmu itu penting. Tentu di dalam penyerahan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memakai pikiran kita untuk membawa perubahan di tengah-tengah dunia. Teman-teman, kita harus meyakini ya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Dan tujuannya bukan sekadar kamu datang di dunia ini lalu mati masuk surga. Tetapi ketika engkau hidup bagi Allah, di dalam pekerjaanmu, di dalam profesimu, ada yang Tuhan mau engkau kontribusikan. Bagaimana caranya? Mulailah dengan berpikir mendalam. Ya, jadi Christian worldview hanya mungkin ketika kamu punya akal budi Kristiani. Ya, ini. Akal budi dalam kehidupan Kristen. Di mana letaknya akal budi? Nah, di situ nanti kita akan bicara lebih jauh ya. Jadi ini lebih mirip kuliah sebenarnya ketimbang khotbah. Saya mengajar mata kuliah ini di STT itu setengah semester. Karena saya gabung sama mata kuliah misiologi. Ya, mengharapkan lulusan-lulusan teologi, ya, pendeta-pendeta juga punya wawasan Kristiani yang baik. Kenapa? Sekali lagi, tidak banyak yang membahas hal ini. Ya. Nah, tapi bersyukur belakangan ini terus menjadi bahasan yang penting di dalam banyak keilmuan, termasuk di dalam pelayanan mahasiswa. Nah, ayat yang mendasari, saya ajak kita lihat Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Abang udah tulis ayatnya di depan, jadi kita bisa baca sama-sama. Saya akan baca bersama pria ayat 15, yang perempuan baca 16, kita bergantian sampai 19 ya. Pria akan mulai, 1, 2, ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 adalah doanya Tuhan Yesus. Menarik di dalam doanya, bagi murid-muridnya, ini yang Tuhan Yesus katakan. Aku tidak meminta, karena dia lagi berdoa kepada Bapanya, aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, perhatikan istilah yang muncul. Tuhan Yesus berkata, mereka berarti murid-muridnya kita bukan dari dunia. Tapi pada saat yang sama di ayat yang di bawah,
Sama seperti engkau Bapa telah mengutus aku, kata Yesus, ke dalam dunia, aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap Kristiani dalam dunia ini? Pertama, bukan dari dunia, tapi diutus ke dalam dunia. Nah, disinilah kita melihat kehadiran orang Kristen di dalam dunia, bahwa kita itu in the world, but not of the world. Kita adalah murid Tuhan di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Berarti kita tidak mengikuti apa yang menjadi nilai-nilai, cara hidup, gaya hidup yang dunia sedang tawarkan. Nah, disinilah pentingnya kita hadir melihat bagaimana kekristenan sebenarnya harusnya mengubah kita dari dalam. Karena kalau tidak diubah oleh kekristenan, ingat, setiap kita sebenarnya punya world view. Sadar atau tidak, kamu dari kecil, kamu orang suku mana, kamu orang kewarganegaraan mana, kamu orang yang pernah sekolah di mana, kamu dari kota atau dari desa, pasti kamu punya sebuah cara pandang. Dan cara pandang itu, pertanyaannya, itukah cara pandang Kristen? Atau bagaimana cara pandang Kristen? Nah, Abang mulai dulu dari hal-hal yang umum. Perhatikan, di tengah-tengah kehidupan kita, misalnya di dunia ini ada yang namanya sekularisme. Kalau kalian belajar sekularisme, mungkin kamu pikir, wah saya mah nggak ngerti sih Bang, sekularisme ya itu filosofis banget begitu ya. Tapi yang menarik, sekularisme ini sekitar tahun 60-an terjadi gerakan besar di Amerika dan di Eropa Utara, Amerika Utara maksud saya, dan di Eropa, mengatakan bahwa ya kita harus memisahkan antara hidup rohani sama hidup bermasyarakat. Makanya katanya dulu tuh di Amerika, karena mereka terkenal sebagai negara yang Kristiani, di duitnya aja ada in God we trust. Tapi tahun 60-an kemudian tidak boleh berdoa di sekolah negeri. Jadi dihilangkan ya. Kalau mau doa, mulai dipisahkan antara ini religion. Religion itu di wilayah pribadi aja. Jangan masukin agama ke dalam wilayah publik. Kampus, sekolah itu wilayah publik, beragama sendiri aja. Nah, tanpa sadar sekularisme ini membuat dualisme. Dan itu terjadi sampai hari ini. Orang suka berpikir hari Minggu itu rohani, hari lain itu rohana. Seolah-olah Kristus itu adanya di gereja. Kalau di dunia bisnis, ya sudah, yang berlaku adalah hukum siapa kuat, siapa berkuasa, dia menang. Sehingga ini hal-hal yang sekularisme, ternyata lebih banyak orang Kristen mungkin sekuler daripada Kristen. Jangan-jangan juga itu konsepmu. Bisa jadi tanpa sadar gitu ya. Malu lihat teman kita doa, atau kita dilihat teman berdoa bisa kita malu gitu ya. Saya pernah ngalamin itu di masa yang lalu. Saya punya teman, saya kan ngekos, saya anak daerah, saya datang juga berjuang ke Jakarta. Jadi saya ngekos. Nah, teman baik saya itu beda agama lah. Nah, dia sering masuk ke kamar saya kalau lagi nginep gitu ya. Nah, kalau dia nginep, belajar bareng, dia senang belajar bareng gitu. Nggak tahu, waktu itu saya agak malu loh menyatakan saya Kristen. Jadi kalau dia mau datang ke kamar saya tuh, Lex nanti gue ke kosan ya. Wah, saya masukin tuh Alkitab, buku renungan semua ya. Saya nggak mau tuh kelihatan rohani. Tapi pada waktu itu menariknya, jadi dia kalau pas dia lagi mandi misalnya, kalau dia nginep dia mandi, wah waktu dia mandi saya catat dulu cepet-cepet. Terus nanti saya dengar, oh udah berhenti airnya, udah langsung masukin lagi Alkitabnya. Terus kemudian dia keluar kamar mandi gini, Lex, gue sholat ya. Iya silakan gitu. Kamar gue ibadah ngumpet-ngumpet, dia sholat aja gitu ya. Oh sejak itu saya keluarin tuh Alkitab atau apa ya. Maksudnya gini, supaya dia tahu siapa saya juga. Istilahnya begini ya teman-teman, kita seringkali memisahkan, oh ini wilayah pribadi saya, nggak usah terlalu Kristen-Kristen banget sih kelihatannya, nggak usah fanatik-fanatik amat. Loh, bukankah kita murid Tuhan, harusnya kita fanatik sama Tuhan, ya dong?
Fanatik dalam arti yang benar ya. Jadi ini memang terjadi juga. Jangan-jangan kita sekuler juga cara pandangnya. Dan itu yang terjadi di banyak orang di dunia. Ya, kenapa? Itu bukan nilai Kristiani. Kita nggak jadi Kristen hari Minggu. Do not just be a Sunday Christian. Hari Minggu kalau perlu pakai bulutan di atas kepala, pakai sayap gitu ya. Kalau hari Minggu tuh nggak nyentuh tanah. Kalau hari Minggu kejedut, haleluya. Kepentok, Maranatha. Ya elah. Hari lain ngomongnya apa? Nyet, jing, pret. Kadang-kadang saya bingung anak sekarang ya. 2-3 kata ada anjingnya. 2-3 kata ada anjingnya. Di kebun binatang. Nah, jadi lihat ya. Jangan-jangan kita di dalam dunia, tapi kita sudah ikut nilainya dunia. Misalnya sekularisme. Apalagi nilainya? Ini banyak nih, pragmatisme. Ya memang mungkin kalian pikir wah itu cuma isme-isme biasa ya. Tapi kalau kalian perhatikan tren zaman, saya ya baca-baca dikit lah buku-buku filsafat gitu ya. Dan ternyata ada trennya saudara. Orang mulai merasa yang penting empang ya, maunya enak dan gampang. Ngapain susah? Ya benar juga satu sisi. Tapi hati-hati kamu gak ngerti prosesnya. Itu yang jadi masalah seringkali ya. Pragmatisme itu ya, saya ketemu anak-anak SMA nih. Ya begitu ngomongnya. Ngomongnya gitu. Bang, saya tanya kan, kamu mau nanti kuliah jurusan apa? Nggak tahu, masih bingung. Terus kemudian dia nanya, ya kerja apa ya bang ya, yang kerjanya gampang, gajinya besar? Rampok deh, jadi rampok. Itu ya. Belajar pun pakai sistem ekonomi. Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. Gimana cara? Dibawa lagi ke wilayah rohani. Gitu kan? Gimana caranya kak? Baca sedikit Alkitab tapi ngerti semuanya. Nenek gondrong. Jadi kadang-kadang saya lihat ini nilainya apa yang dibawa. Kamu jangan pragmatis. Maunya enak dan gampang. Kerohanian pun maunya yang begitu. Kalau mikir dikit, aduh susah banget sih firmannya. Firman itu enteng-enteng aja. Lu denger firman atau stand up komedi? Ini masalah nih buat banyak kekristenan. Ibadah memang dibikin makin singkat. Kalau terlalu lama orang udah gelisah ya. Tapi ini realitanya bahwa ini generasi yang maunya cepat, praktis. Apa sih intinya? Udahlah intinya aja lu ngomong. Ribet amat misalnya gitu ya. Sampai akhirnya gitu, gimana ya kak? Apa gue rebus aja Alkitab, gue minum airnya? Ampun gitu ya. Konsumerisme. Jangan-jangan kita juga penaruh harga diri kita pada apa yang kita konsumsi. Memang sih ya kadang-kadang kan anak muda tuh bukan beli barang ya, belinya merek ya. Saya dulu kuliah di Depok. Entah satu waktu itu di jalan menuju ke kampus itu lewatin satu gang. Di gang itu banyak yang jualan gitu. Dan biasalah kalau jualan di situ kan mahasiswa pada mampir. Saya kaget waktu itu. Wih, ada sepatu Reebok 25.000. Wih, saya deketin juga kan. Saya juga masih mahasiswa. Begitu saya lihat, ya elah, E-nya 1, Reebok. Dikit lagi tuh sepatu robek kali ya. Kita kadang-kadang ya, walaupun itu sepatu juga gitu ya. Tapi masa lu pakai sepatu Reebok terus lu pamer temen lu, ini Reebok nih gitu ya. Ini realitanya, apalagi konsumerisme. Terus menjadi sesuatu kepuasan tertinggi adalah mengkonsumsi. Belum lagi nih, hedonisme. Saya banyak juga ketemu alumni, melayani alumni. Kadang-kadang lihat statusnya, kalau mulai Jumat apa? TGIF. Thanks God, it's Friday. Terus kalau Sabtu, work hard, play hard. Gila alumni kita ya. Katanya baca Alkitab tiap hari gitu ya. Tapi cara pikirnya kok agak duniawi ya. Kalau dipikir-pikir. Bukan berarti nggak boleh main. Tapi jangan-jangan kita dibentuk dengan pemikiran I work so I can play. Itu cara pikir dunia. Nanti abang kasih sedikit hints di situ ya. Kadang-kadang nggak gampang loh. Kita tuh bisa jadi Kristen ke gereja pakai kalung salib. Di KTP tulisannya Kristen, tapi sebenarnya nilai-nilai cara pandang kita terhadap kesuksesan itu apa? Jangan-jangan ini cara pandangmu.
Kalau nanti sudah punya mobil, punya rumah, itu baru sukses. Jadi sukses karena ada materi. Kenapa masuk stan? Biar kaya. Oh, apa buktinya sukses dari stan? Lulus. Oh, lulus itu belum sukses. Punya apa lo lulus? Nanti kalau udah lulus, kemudian udah kerja. Nah, ini kadang-kadang begitu ya. Materai. Jadi nilai yang kita pikir sukses itu kalau apa? Kalau punya banyak harta. Nah, kalau itu cara pikir kita, loh, apakah itu Kristen? Nah, itu jadi pertanyaan penting buat kita ya. Ada nggak orang tua lesin anaknya materai? Ada papa mamamu? Pulang sekolah les materai enak? Nggak ada ya. Tapi kadang-kadang tanpa sadar orang tua memberikan nilai itu. Sorry ya, karena saya juga ketemu banyak orang tua ya. Orang tua tuh kadang-kadang apalagi kalau di arisan-arisan keluarga ya. Itu anaknya ommu, itu sukses. Lihat mobilnya. Masuklah di pikiranmu. Oh, mamaku itu bilang sukses kalau ada mobilnya. Itu namanya sukses. Baru pulang S2 dari luar negeri. Oh, itu sukses menurut mamaku. Mamamu mungkin gak pernah bilang, papamu gak pernah bilang. Tapi secara tidak sadar masuk nilai-nilai itu. Apalagi kalau kau, wah S2 dari luar angkasa, mungkin lebih susah. Wah, lebih bangga lagi, satu kampung potong babi, semua babi mati. Jadi, apa itu sukses? How you define it? Sukses karena bisa punya duit banyak, bisa play hard. Sukses itu karena punya materi banyak. Jangan-jangan cara pikir kita bukan cara pikir Kristen. Kristen nggak gitu cara pikirnya. Jadi kalau kita di-scan, bukan Kristen, matre, hedon. Nah, itu yang kadang-kadang saya pikir, Tuhan jangan-jangan gue juga kayak gitu ya. Makanya cara pandang Kristiani menolong kita melihat how then we should live. Gimana kita harus hidup ya. Belum lagi nanti kita ada di masa post-truth. Sekarang kebenaran jadi sangat relatif. Saya nggak bahas itu ya. Sekarang feeling jadi segalanya. Kalau gue ngerasa gue nggak mau, ya udah, apa yang gue rasain aja. Alkitab tuh nggak pernah bilang follow your heart, nggak ada. Alkitab bilang follow God's word. Ikutin Alkitab. Jadi walaupun hati lu pengen banget gitu ya, tapi kalau tidak sesuai kebenaran Alkitab, yang dipegang ya kebenaran Alkitab. Oh, kayaknya Tuhan ngekang kita banget. Oh, bukan ngekang, karena Tuhan sudah tahu Dia yang ciptakan kita. Tuhan sudah kasih buku manualnya. Kalau beli benda elektronik biasanya disertai buku manual ya. Waktu kamu lahir, kamu dicipta, Tuhan udah kasih manualnya Alkitab. Pakai manualnya. Gitu ya. Nah, jadi ini realita-realita. Kita ada dalam dunia yang sedang menawarkan terus nilai-nilai yang kalau kita nggak hati-hati, sudut yang 3% aja atau 3 derajat menyimpang. Tapi kalau udah 10 kilo, bukannya udah jauh tuh. Jadi hati-hati ya. Ini buat saya juga, buat kalian juga. Nah, belum lagi kalau nanti kalian perhatikan ya, ini ada satu orang yang bikin tabel worldview dalam dunia. Ini worldview yang umum saja. Itu aja udah banyak banget ya. What is your worldview? Nanti cek sendiri. Menarik sekali penulis ini, atau dia memberikan yang worldview itu yang warna merah. Ini worldview. Jadi kita bisa mulai ya, bertanya. Apakah God exist? Kalau kamu bilang yes, ditanya lagi, more than one God exist? Kamu bilang yes, more than one God, maka kamu namanya polytheist. Nah, kira-kira begitu. Kalau polytheist berarti juga cara hidupnya nanti akan polytheist juga tanpa sadar. Atau kamu bilang God exist, don't know. Kalau tidak tahu, ya mungkin kamu agnostik. Kalau bilang God exist, don't care. Ini lebih kekinian ya, apateis. Mau ada kek, mau nggak ada. Kalau ateis itu kan aku bilang nggak ada, ateis loh. Tapi ini main aman. Tuhan ada nggak? Ya mungkin ada, mungkin nggak ada. Ya apateis lah. Punya Facebook nggak? Nanti pulang coba masuk ke settingnya lagi, lihat di profilmu, pilih religion.
Di religion zaman dulu kalau kita paling Kristen Protestan, Kristen Katolik gitu ya, apa Pentakosta, Karismatik. Sekarang banyak banget pilihan religion ya. Ateis lah, agnostik, ada tuh di pilihan IG, bukan IG ya, itu biasanya Facebook. Cuma mungkin udah gak main Facebook ya, udah lewat generasi ya. Jadi lihat nih, banyak banget ada di sekitar kita. Sehingga pertanyaannya, apakah kita orang Kristen benar-benar masih bersudut pandang Kristen? Atau jangan-jangan kondisi zaman ini yang sedang mempengaruhi kita? Kristen sih Kristen, tapi konsepnya apa? Konsepnya matre, konsepnya hedon. Maka pertanyaan ini harus dijawab. Bagaimana menjawabnya? Ternyata Alkitab memberikan kepada kita sebuah kerangka berpikir. Menarik sekali untuk memperhatikan, ada yang namanya Biblical Christian Worldview. Ya, atau worldview Kristen yang sumbernya dari mana? Dari Alkitab. Bagaimana memahaminya? Sederhana sebenarnya ya. Kalau kalian bikin tugas, paper, ada kerangkanya nggak? Bagian depan namanya apa? Pendahuluan. Bagian kedua misalnya perumusan masalah, bab 3-nya. Nah, di dalam kekristenan ternyata kalau kita lihat, Alkitab itu adalah sebuah cerita besar. Makanya kalau ada yang nanya, Alkitab itu kumpulan cerita atau satu cerita? Jawabnya gimana? Kumpulan cerita atau cuma satu cerita? Jawab amannya dua-duanya. Ada cerita Adam, ada cerita Hawa, ada cerita Nuh, ada cerita Musa, ada cerita Yusuf, ada cerita Maria, ada ceritanya Paulus. Tetapi Alkitab kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ternyata juga ada sebuah cerita besar. Dan cerita besar inilah yang harusnya teman-teman dan saya perhatikan, karena kita akan memakai kerangka itu untuk Christian worldview kita. Alkitab kita kalau diperes ada berapa cerita besar? Ada 4 cerita utama. Creation, ada penciptaan. Lalu kemudian jatuh dalam dosa. Lalu kemudian ada penebusan oleh Kristus. Tapi kemudian Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Ternyata ada cerita yang keempat. Dia akan datang kedua kali sebagai raja. Inilah cerita besarnya Alkitab. Kalau kita peres Alkitab kita, ini cerita besarnya. Menariknya apa? Kita worldview yang berdasarkan ada Allah. Kekristenan adalah worldview yang teistik. Percaya ada Allah. Karena ada yang mencipta. Kalau teman-teman yang mungkin ateis langsung di sini ya itu terciptanya kebetulan. Dan menarik, 3 agama yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan, Yahudi dengan perjanjian lamanya, Kristen dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan Islam yang dia pegang perjanjian lama juga karena disuruh baca Taurat, disuruh baca Sabur. Sabur itu kitab Mazmur. Lalu mereka disuruh baca Injil. Cuma mereka bilang yang terakhir yang mereka dapat adalah Al-Quran. Teman-teman, kalau kalian perhatikan 4 cerita ini, Islam punya nggak? Islam punya cerita penciptaan? Ya, punya lah, dia pinjam Alkitab kita ya. Cuma namanya pakai Siti ya, Siti Hawa gitu ya. Iya kan? Kita bilangnya Hawa doang gitu ya. Ada cerita penciptaan? Ada. Ada cerita kejatuhan? Ada. Kan digoda ular juga kan, bukan digoda singa kan? Ada cerita kiamat? Ada. Yang dia nggak punya apa? Redemption. Makanya khasnya kekristenan kita punya kisah redemption. Nah, inilah yang harusnya membentuk
cara pandang kita. Maksudnya apa? Nah, saya pinjam penjelasan yang sederhana. Sebenarnya worldview itu kayak kacamata, teman-teman. Worldview itu kayak kacamata. Kacamata yang kita pakai memandang dunia. Nah, kalau kacamata kita misalnya kita pakai warna merah, begitu lihat semua, merah. Kalau kita pakai hitam, ya hitam semua. Maka kacamata kita harusnya adalah firman Tuhan, Alkitab. Makanya orang Kristen yang punya cara pandang Alkitab, cara pandang Kristiani, harusnya dekat dan bergaul dengan firman Tuhan. Dan mengizinkan firman Tuhan memberikan pemahaman bagi kita. Mengevaluasi pemikiran kita. Harusnya begitu. Kadang-kadang kita itu etnosentrisnya tinggi ya. Merasa suku kita lah yang paling bagus, suku lain gitu ya. Kadang-kadang sudah Kristen, tapi ternyata masih ke bawah tuh. Ya, kalau ketemu gitu ya, Kristen sih, tapi kalau kumpul, dasar Batak emang. Aduh, Cina, aduh. Manado tukang pesta doang. Jadi hati-hati. Kamu bilangnya sudah Kristen, ikut ibadah, beragama, tapi ternyata kamu masih etnosentrisme yang sebenarnya bukan Alkitabiah. Makanya banyak orang berkata kekristenan yang sejati itu tidak sekedar selesai di pikiran, tapi harus terwujud nyata dalam tindakan. Nah, saya meminjam penjelasan sederhana dari seorang yang tadi menulis buku, yaitu Bapak John Stott. Dia menggunakan pendekatan ini ya, bagaimana memandang dunia dari perspektif Kristen. Dia menyederhanakan yang kita baca tadi. Dia mengatakan secara sederhana kita dapat menggunakan kerangka cerita Alkitab yang membagi sejarah umat manusia dalam 4 zaman untuk memahami segala sesuatu. Keempat pembagian ini yang seringkali disebut dengan cara pandang Kristen. Jadi kembali lagi, kacamatanya adalah mulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kedatangan Kristus kedua kali. Ada yang sebutnya consummation, ada yang menyebutnya glorification, tapi itulah penggenapan. Nah, Bapak John Stott memberikan pemahaman yang sederhana. Dia bilang begini, biar gampang diingat, maka penciptaan itu disebut dengan apa yang baik. Penciptaan itu yang baik. Kalau kejatuhan, yang jahat. Kalau penebusan, yang baru. Dan penggenapan, yang sempurna. Orang Kristen harusnya selalu punya pikiran itu. Kalau kamu lihat sesuatu, ingatlah, ini pasti ada awalnya. Nggak ada kan yang tiba-tiba jadi ya. Lalu lihat, kenapa misalnya itu rusak? Apa sih yang jahatnya? Dan kalau Yesus datang kembali, apa sih cara pandang yang harusnya kita miliki? Dan kita punya pengharapan, karena belum ada yang sempurna sampai Tuhan datang kedua kali. Makanya kita menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Ini penjelasannya. Pertama, yang baik. Penciptaan, seluruh alam semesta adalah ciptaannya dan milik Allah. Itulah sebabnya penciptaan adalah baik. Nah, ini kan konsep yang kita belajar dari mana? Ya, dari Alkitab. Jadi orang yang menggunakan Christian worldview sebenarnya orang yang rajin baca Alkitab, menarik dari Alkitab, dan termasuk membaca buku-buku yang menolong kita menghayati. Kekristenan punya dasarnya kok. Oke? Lalu yang kedua, kejatuhan yang jahat. Dosa dan kejatuhan saat dimana dunia tidak menjadi seperti yang Allah maksudkan pada saat penciptaan. Jadi keberadaan manusia telah terkontaminasi dan terpolusi oleh dosa, dan apapun yang baik telah dihancurkan oleh dosa. Yang ketiga, yang baru, penebusan. Sekalipun dunia kita telah tercemar oleh dosa, Allah masuk ke dalam dunia untuk menebus dan menjadikannya baru. Melalui kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus, ada sebuah ciptaan baru. Tetapi belum sempurna, karena Yesus belum datang kedua kali. Maka diakhiri dengan yang sempurna. Penebusan terakhir.
Inilah visi terakhir cerita Allah, sebagaimana Ia telah berjanji membawa dunia yang baru, saat dimana Ia juga akan menghakimi kejahatan dan Ia akan membebaskan ciptaannya dari kejahatan, yaitu kehancuran. Jadi, Christian worldview secara sederhana adalah memakai lensa yang menggunakan 4 realitas ini untuk kita bisa mensurvei peta sejarah dalam cakrawala-cakrawalanya yang tepat. Sebab keempat peristiwa atau zaman ini istimewa jika ditanggapi dalam kaitannya satu sama lain. Karena itu memberikan pengajaran akbar tentang Allah, manusia, dan masyarakat yang dapat memberikan atau mengarahkan kepada pemikiran Kristiani kita. Jadi apapun isunya, kalau mahasiswa saya suruh mereka pilih topik ya. Misalnya kalian mau angkat korupsi, berarti selalu mesti ingat kan, ada penciptaan. Bagaimana sih awalnya? Apakah dari awal Tuhan ciptain korupsi? Enggak dong. Lalu kemudian, oh itu berarti karena kejatuhan yang jahat. Lalu waktu Tuhan sudah selamatkan, bagaimana kita orang Kristen meresponi korupsi, atau di tengah-tengah bangsa yang masih melakukan korupsi, bagaimana sikap kita? Nah, pelajari di Alkitab. Dan kita tahu belum sempurna. Masih ada korupsi nggak? Oh masih. Tapi kita melakukan kontribusi bagian kita sambil menunggu penggenapan di mana dunia yang tidak ada lagi dosa yang Tuhan akan bawa. Jadi orang Kristen melawan korupsi punya pengharapan. Karena apa yang dia lakukan satu waktu kelak akan disempurnakan oleh Allah. Jadi memang ini harus kita lihatnya terkait ya, dari awal sampai akhir. Jadi kalian silakan sebutkan isunya. Misalnya bidang hukum, taruh dalam kacamata itu. Bidang apa lagi? Ekonomi, taruh creation, fall, redemption, consummation. Nah ini yang melatihnya tidak bisa saya sampaikan hari ini, karena waktu kita terbatas. Kalian mungkin perlu baca buku-buku, tapi abang nanti kasih coba satu contoh sederhana saja ya. Bidang apa lagi? Kalian taruh bidang sosial. Jadi apapun bidangnya ya. Karena saya mengajar sekolah teologi, dan sekolah kami itu ada di tepi Danau Toba di Parapat. Jadi ada mahasiswa saya, ini saya lagi periksa ujian akhir ya. Karena saya minta bikin paper dalam kerangka ini. Dia mengangkat tentang kerusakan alam di Danau Toba, kedangkalan yang terjadi. Dia cari datanya ya. Dia cari datanya, kedangkalan yang terjadi dari tahun ke tahun, hutan yang rusak dari tahun ke tahun. Lalu dia memberikan tanggapan. Allah awalnya menciptakan tidak demikian dong. Tapi terjadi keserakahan manusia ingin merusak, dan merusak itu kemudian menjadi sesuatu yang menghambat lagi ke yang lain. Lalu kemudian mungkin dia perhatikan perda yang ada, bagaimana mungkin orang-orang yang punya hak untuk bisa menggunduli hutan, ya itu kan ada permainan juga pasti di situ. Nah, bagaimana penebusannya? Penebusannya Kristus datang memberikan hati yang baru. Karena itu orang Kristen harus bisa punya sikap, memberikan respon. Maka dia tulis aplikasinya. Kalau sebagai individu, saya harus bisa menjaga lingkungan. Jadi dia punya perspektif Kristen sampai kepada tingkah laku. Bagaimana sebagai gereja? Karena kita orang Kristen kumpul-kumpul jadi gereja, memberikan respon. Maka dia tulis di situ, gereja harusnya di dalam khotbah-khotbah hari Minggu memasukkan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi khotbah bukan cuma datang ke surga, naik ke surga ya, bawa hidupmu ke surga, tapi bagaimana menjaga lingkungan. Lalu kemudian bagaimana masukan kepada pemerintah. Dia juga tuliskan beberapa masukan yang harusnya disampaikan kepada pemerintah. Saya bilang nanti tulis di koran. Jadi kadang-kadang kita harusnya orang Kristen bisa memberi suara. Saya lihat ada satu koran lokal di Parapat waktu itu. Ada halaman 5-nya itu selalu ada mahasiswa yang menulis. Karena dikasih isu, lalu ditulis ya. Ih, nggak ada loh yang Kristen. Maaf, saya lihat beberapa kali tuh, kan ada fotonya ya. Itu jili-jili semua gitu ya. Saya bilang, mana mahasiswa Kristen? Nggak bisa bersuara sesuatu. Kita punya loh kerangka berpikirnya. Harusnya kita bisa lihat mulai dari creation, fall, redemption. Taruh aja semua isu ya, seni budaya, politik.
Nah, jadi mesti dilatih. Jadi misalnya waktu itu saya bawain pelatihan di satu gereja. Mari kita mulai berpikir dari creation. Mau angkat apa? Manusia, Pak. Oh, oke. Manusia itu siapa? Dalam Alkitab ciptaan Allah. Maka karena dia ciptaan Allah, bagaimana? Misalnya, ini konsekuensi. Gambar dan rupa ilahi memberi kita satu petunjuk untuk apa manusia dicipta. Jika diri kita adalah suatu cerminan dari siapa Allah, maka kita tidak dicipta oleh diri kita sendiri atau bagi diri sendiri, tetapi dalam relasi dengan Allah. Jadi sebenarnya ini mendidik pikiran kita dari apa yang kita pelajari. Sehingga waktu kita lihat, kenapa ada manusia yang tidak jelas identitasnya? Berarti dia sedang mencari identitasnya dari luar dirinya, dan itu bukan Allah. Bayangkan ya, Allah ciptakan kita, tapi kita cari identitas kita cari masa depan kita dari mana? Bintang minggu ini. Goblok bin goblok itu. Hati-hati kau, Capricornus, jangan deket-deket Pisces, dia ikan nanti kau basah. Ada loh orang masih begitu ya, nggak tahu anak Stan juga ada yang begitu. Kadang-kadang saya mikir gitu ya, ini hari baik, hari kurang baik. Ini realitanya, kita dicipta oleh Allah, maka masa depan kita, jalan hidup kita harusnya berserahnya sama siapa? Sama Tuhan dong. Masa berserahnya sama bintang? Ini sio ini tahun keberuntungan saya. Tahun lalu aja lu malas. Coba kita lihat perspektif apa? Work hard, play hard. Kadang-kadang saya mikir ya, nilai Kristen itu apa sih? Work hard, play hard. Tuhan marah nggak sih kalau kita main? Enggak juga. Tuhan yang menciptakan, seperti waktu abang bawain LSD ya, Tuhan yang nyiptain kenikmatan loh. Ya, Tuhan tidak anti kenikmatan, Tuhan tidak anti permainan begitu ya. Tetapi Tuhan mau kita menempatkan dengan benar. Jadi pertanyaan saya, ini sederhana ya, waktu saya renungkan penciptaan, jadi memang mesti direnungkan lagi ya. Manusia dicipta hari keberapa? Hari ke-6. Begitu manusia dicipta hari ke-6, apa yang dia lakukan di hari ke-7? Istirahat. Berarti, ini teologianya ya, teologianya berarti kita tidak diciptakan bekerja supaya istirahat. Kita diciptakan justru istirahat supaya kerja. Beda nggak tuh? Oh, itu langsung mengubah paradigma loh. Kalau kamu berpikir I work so I can play, you are not really a Christian in your thinking. Because Christian should think I was created to rest in God so I can work and play for God. Oh, ini beda banget. Emang bedanya apa bang? Oh, banyak bedanya. Kamu jadi orang yang terus berpikir nunggunya Sabtu, Minggu, nunggunya Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kalau hari Senin tulisnya I hate Monday. Harusnya kita Kristen I like Monday. Karena kita dikasih rest, istirahat, hari Minggunya istirahat. Jadi kita tuh bukan sudah kerja capek terus istirahat. Tapi pola pikir kita, kamu tuh udah istirahat dalam Tuhan, makanya Minggu itu kita ibadah. Sekarang buka HP. Nih pembicara suruh buka HP-mu semua. Punya HP kan? Coba lihat schedule. Coba lihat jadwal, tanggalan di HP-mu. Tanggalan bulanannya, kalau kalian bikin jadwal, itu hari apa yang paling kiri? Minggu atau Senin? Kristen berarti kamu. Tapi kalian sadar nggak? Di HP ada pilihan, mau mulainya Minggu atau mau mulainya Senin. Tahu nggak ada fitur itu? Baru tahu? Ya, kau nggak buka-buka HP-mu ya. Saya juga baru tahu waktu baca, ya ampun, ada fitur itu. Bahwa ternyata ada pemikiran, saya kerja supaya saya istirahat. Tapi kalau kalian lihat di HP-mu, paling kirinya itu Minggu, nah itu kalender Kristen. Ini ada yang langsung ganti biar Kristen aku bangga. Tapi abang mau kasih tahu begini ya, ini practically, very practically. Tapi bayangkan itu mengubah budaya. Bagusan mana kerjanya, orang bule atau orang kita? Tergantung kerja apa dulu ya.
Bagaimana cara orang Indonesia menghitung hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena kita ngitungnya mau ke Minggu. Orang bule Sunday, Monday, Tuesday. It's not only about urutan. Ini budaya. Sehingga hari Minggu, kalau kalian jalan ke Eropa, memang tidak semua Eropa ya, tapi abang pernah studi di Eropa, hari Minggu itu mereka masih menghayati toko tutup. Kita aja yang nggak ada tutupnya ya, karena hari Minggu justru hari orang happy-happy membelanjakan. Kalau di Eropa tuh hari Minggu tokonya tutup, cepat sekali tutup. Nggak buka ya. Kalau hari biasa mereka jam 6 tutup. Di beberapa daerah yang sangat masih Kristen banget itu, jadi itu dihayati sebagai hari rest. So we can begin a new week. Bahkan cara nyebut harinya pun beda ya. Sunday, Monday. We start with Sunday. Kita mulai dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pokoknya maunya selalu Minggu. Ini membuat apa ya? Makanya kenapa mereka punya kinerja yang lebih baik? Karena mereka punya Christian tradition. Walaupun saya harus katakan Eropa sekarang bukan negara Kristen, tetapi the tradition is already there. Dari mana itu? Dari pemikiran Kristiani. Kenapa hak asasi begitu tinggi dijunjung di sana? Dari mana? Dari Christian worldview. Mau maju jadi pilkada tahun depan, ada yang udah mau calonin diri. Negara mana di dunia yang terbaik health service-nya? Ada yang pernah pelajari? Yang terbaik di dunia, kalau saya tidak salah ingat, Inggris. Kenapa? Health service-nya gratis. Dan pendidikannya gratis. Indonesia sudah mulai ikut. Zaman saya sekolah, pendidikan gratis sampai SD kelas 6. Sekarang sudah gratis sampai SMA. Teman-teman tahu itu sistem mana? Waktu kalian pelajari, kalau kalian pelajari sejarah, Inggris itu begitu dari orang Kristen yang membuat NHS, National Health Service terbaik di dunia. Semua orang mesti punya akses gratis. Mau maju pilkada, ingat kuncinya cuma 2. Mau maju pilpres, ingat kuncinya cuma 2. Perhatikan kesehatan, perhatikan pendidikan. Nah, Pak Jokowi pakai itu. Kartu pintar, kartu Indonesia sehat. Itu yang masyarakat butuhkan. Dari mana itu pikirannya? Ternyata ya walaupun banyak negara yang mencobanya, tapi banyak yang refer ke Inggris. Kenapa? Dia pemikiran Kristianinya mewujud nyata dalam tindakan. Kalau kalian nanti dalam bagian-bagian memikirkan tata kelola, atau mungkin kalian bagian bikin undang-undang nanti gitu ya di kementerian, kalau kalian tidak punya Christian worldview, jangan-jangan kalian berpihak kepada orang-orang yang matre. Maka memang yang bikin undang-undang itu juga harus sebenarnya punya cara pandang. Dan menariknya, cara pandang Kristen itu mengutamakan kebenaran, mengutamakan hak asasi manusia. Karena itu yang Tuhan perintahkan bagi kita. Oke? Nah, jadi abang berharap mari bangun sejak sekarang. Jangan cuma saat teduh, tapi setiap kali saat teduh sekarang sudah mulai berpikir. Creation, fall, redemption, consummation. Saya lanjut sampai bagian terakhir ya. Oke, saya nggak bahas ini. Semua ini bagian dari penciptaan. Terakhir, bagaimana mengembangkan Christian worldview? Karena kita mesti punya kan. Maka yang pertama, ingat Allah sendiri yang mengaruniakan. Ada 4 hal yang Tuhan kasih sama kita supaya kita bisa mengembangkan Christian worldview. Pertama, Allah memberikan akal budi. Punya? Semua punya? Ada? Otaknya ada? Pakai ya. Untuk berpikir secara Kristen. Jangan dipakai mikir matre mulu gitu ya. Punya ya. Jadi bisa kan ngembangin ya. Karena yang kedua, Tuhan kasih Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Ketiga, Tuhan kasih Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam hati setiap kita yang percaya. Memimpin kita mengerti kebenaran. Memimpin kita melakukan kebenaran.
Yang ketiga yang keempat, Tuhan kasih jemaat Kristiani, komunitas gereja. Jadi bisakah mengembangkan Christian worldview? Bisa. Mulai berpikir, misalnya kalian tertarik gitu ya. Gimana misalnya ada undang-undang atau ada di kuliahmu sesuatu yang menarik pikiranmu. Ayo bikin kelompok, kita pikirin secara Christian worldview. Kita tulis di majalah kampus. Ya nggak usah tulis ayatnya ya. Mungkin agak ekstrim bahwa menurut Kejadian pasal 1 Tuhan yang menciptakan ekonomi. Ya benar juga, tapi nggak usah ditulis ya. Kamu bisa sampaikan sesuatu yang ingat ya. Saudara kita ini punya juga kan creation. Jadi kalau kamu tulis penciptaan, itu nggak offended buat mereka. Nah, tapi dari situ nanti kamu masuk misalnya, disinilah membutuhkan manusia-manusia yang baru. Pak Jokowi aja sampai ke situ ya pikirannya. Harus ada pembaharuan mental. Walaupun kita dalam hati harus berdoa, pembaharuan mental itu terjadi hanya kalau dia terima Yesus, Roh Kudus bekerja. Tapi mereka udah sampai situ loh mikirnya. Makanya Indonesia di masa ini kan berpikirnya bukan cuma skill. Zaman saya pikirannya pengetahuan. Zaman kemudian kalian sampai harus bisa skill. Tapi sekarang harus lagi karakternya. Wah, saya pikir nanti udah makin dekat, nanti kemudian terima Yesus ya. Dari mana itu? Yang bisa membaharui bangsa ini bukan orang yang pintar saja. Bukan orang yang skillful saja. Kenapa? Kalau cuma pintar, kalau cuma skillful, hatinya jauh dari Tuhan, dia pakai kepintaran, skillnya, memperkaya diri. Yang korupsi itu jangan pikir orang bodoh, pintar-pintar. Ada lulusan STAN juga. Iya dong. Abang baca gitu ya. Indonesia tuh gak kekurangan orang pintar. Indonesia kekurangan orang yang pintar, tapi hatinya dia serahkan sama Tuhan Yesus. Saya baca koran waktu itu. Seorang ada pembobol kartu kredit. Itu di Jogja. Waktu itu saya baca, barang dikirim ke kosan dia, tagihan ke rumah orang. Pintar banget tuh orangnya. Wah, waktu saya lihat ternyata S2 ilmu komputer di Jogja. Salah satu PTS, perguruan tinggi swasta. Orang makin pintar, belum tentu dia hatinya. Baca Kompas kemarin. Nah ini juga masalahnya nih, banyak mahasiswa nggak baca koran ya. Kalian bacanya apa? Alkitab doang. Ih, rohani kali kau. Makin makmur sebuah negara, moralitasnya biasanya makin bobrok. Kaget juga saya baca, itu data yang saya dapat juga dari orang-orang Kementerian Keuangan. Makin bagus tingkat ekonomi, biasanya disertai dengan penurunan moral masyarakat. Gimana nih? Kita harus bersuara, kita harus berpikir, bertindak. Kita harus memberikan pemikiran Kristiani. Maka kalau digabung semua ini, katanya bagus banget ya. 4 pemberian Allah ini istimewa. Jika tergabung, suatu akal budi, otakmu, suatu buku teks, Alkitab, seorang guru, Roh Kudus, dan sebuah sekolah, komunitas. Seharusnya lah mungkin bagi kita untuk mengembangkan suatu akal budi yang semakin Kristiani untuk belajar berpikir lebih baik. Mahasiswa Kristen John Stott pernah katakan kalimat ini, saya pakai untuk khotbah saya. Siapa yang mau bersuara di tengah-tengah dunia ini, jadi garam dan terang. Kaum intelektual, ingatlah, di tangan kananmu pegang Alkitab, di tangan kirimu pegang koran. Kau tahu kekristenanmu berdampak di dunia. Kau tahu kau di dalam dunia. Kau harus beri suara, tapi kamu bukan bagian dari dunia. Garam jangan cuma kumpul sama garam, jadi kurang garam kau. Garam harus hadir dalam dunia, memberi pengaruh. Saya rindu tulisan-tulisan ilmiah di kampus ini, ditulis oleh teman-teman yang Kristen, yang bisa berpikir. Mungkin tidak usah tulis ayatnya, tapi pikiran-pikiranmu adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang lomba-lomba karya ilmiah atau nulis di jurnal kampus, saya harap juga orang-orang Kristen yang bisa memberikan pemikiran bagi bangsa ini. Saya tutup dengan kalimat pendeta Yongki Karman. Dia bilang begini, intelektual itu bukan masalah kuliahnya seberapa tinggi. Intelektual itu
adalah orang yang mampu berpikir mendalam dan memberikan arah kemana masyarakat harus bergerak. Saya ulangi. Orang intelektual bukan yang kuliahnya tinggi saja, bukan yang sarjana, tetapi yang mau berpikir mendalam dan memberikan arah kemana masyarakat harus bergerak. Makanya Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini, sekolahnya pun tidak tinggi-tinggi amat, tapi dia intelektual. Karena dia mikir bagaimana masyarakat perempuan harus maju. Banyak orang kuliah buat apa? Nanti begitu lulus, masuk PNS, langsung golongan 3B gitu. Nanti ambil S1, biar naik golongan. Nanti pergi studi luar negeri, LPDP banyak di Kemenq. Nanti kemudian pulang, lebih kaya gitu. Banyak orang tidak menggunakan intelektualitasnya. Jadi mulailah dari sekarang, ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, setiap kebenaran yang sudah kami dengarkan. Biarlah boleh menolong hati kami diarahkan kepada Tuhan. Kami berdoa di generasi ini, bangkitkanlah kami semua, orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran Kristiani, yang bisa mengarahkan bangsa ini kepada kemakmuran yang lebih baik lagi sesuai kehendak Tuhan. Biarlah kerangka berpikir yang kami terima hari ini boleh kami latih, boleh kami pakai, kami kembangkan. Kami membaca buku-buku yang tepat, supaya pada akhirnya kami boleh menjadi berkat juga, garam dan terang di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, karena Tuhan tidak hadirkan kami hanya supaya kami menikmati hidup, menikmati kekayaan, menikmati semua yang kami inginkan. Tetapi Tuhan panggil kami untuk menjadi berkat, melayani masyarakat, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.